Halo Jogja, kembali saya mengadakan seminar, yaitu seminar rahasia keajaiban doa, seminar healing, seminar pengembangan diri yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni. Sekali lagi pada tanggal 4 Juni, khusus buat kamu yang merasa kebingungan dalam praktek sebuah keilmuan, baik itu law of attraction ataupun hukum tarik-menarik ataupun ilmu pengembangan diri. Lebih-lebih buat teman-teman juga yang butuh membereskan luka batinnya, mental blocknya, belenggu mentalnya, sehingga semua prinsip penolakan terhadap keberlimpahan itu semua bisa diatasi. Bahkan saya akan berikan audio untuk Anda semuanya yang hadir pada tanggal 4 Juni nanti di Yogyakarta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya buat teman-teman yang ngerasa nih selama ini sudah ibadah, sudah maksimal dalam usaha tetapi tidak menemukan titik tengah atau tidak menemukan solusi dari setiap usaha yang dijalani. Saya akan program Anda, saya akan berikan terapi-terapi terdahsyat dari saya saat nanti di Jogja. Saya tunggu pendaftaran Anda, silahkan hubungi nomor yang sudah tertera di video ini dan sampai ketemu bersama saya di sana di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali hadir para penonton sekalian, Bapak Ibu, subscriber kita yang terhormat. Kembali kita hadir masih di channel Gus Baraja Rahasia Keajaiban Doa. Channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Kembali kita akan membahas tema-tema menarik tentunya yang akan membawa kita ke jalur kaya. Mas Roni sehat, Mas Roni? Sehat. Alhamdulillah, bahagia selalu lah. Alhamdulillah. Gus Baraja guru kita gimana nih kabar kali ini? Nah, sangat sehat. Pak Rosidi sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita buat video berjauhan loh. Pak Rosidi di Jogja, Mas Roni ada di Cibinong, sayanya ada di Batu. Lanjutkan. Siap, terima kasih Gus Baraja. Semoga Bapak Ibu kita doakan juga selalu sehat, bahagia, sukses, dan berkelimpahan tentunya. Amin. Kita akan membahas satu tema menarik nih tentunya. Nah, tapi kita panggil dulu master kita, Mas Roni. Muncul Mas Roni. Oke, terima kasih Pak Rosidi. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa kumpul lagi ya, silaturahim lagi. Karena silaturahim selain memperpanjang umur, juga salah satu cara mendatangkan rezeki. Betul sekali. Nah, kita kali ini selain belajar, kita akan berbagi ilmu, karena setiap kita berbagi ilmu tentunya pasti Allah akan menambahkan ilmunya lagi, makanya nggak ada habisnya kita berbagi. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu netizen nih. Wah, yang kemarin ternyata dia ngikutin programnya Mas Bagus terus nih. Nah, dia nih bertanya-tanya nih. Nah, kemarin kan Mas Bagus akhir-akhir ini kan sering membicarakan mengenai jalur kaya atau menjadi magnet uang. Nah, salah satu caranya ya adalah dengan memprogram diri ini menjadi magnet uang. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya ada nggak sih waktu-waktu khusus yang itu dimana waktu terbaik kita untuk memprogram diri kita menjadi magnet uang? Atau memang sembarang waktu itu bisa? Baik. Nah, gitu, Gus Baraja. Monggo, silakan Gus Baraja. Silakan Gus. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Pak Rosidi. Terima kasih juga Mas Roni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron buat semuanya. Bersyukur kita ke Allah. Selalu diberikan kesempatan untuk terus silaturahmi secara online. Pertanyaan yang semestinya itu saya jawab di ruang kelas edukasi. Tetapi saya coba akan buka sedikit paradigmanya ya. Memang semua waktu itu baik untuk berdoa. Baik banget. Semuanya baik. Nah, saya sepakat untuk itu. Nah, kalau ngomongin baik kan pasti ada yang terbaik, bukan berarti yang baik tadi tidak baik loh ya. Artinya ada yang terbaik dari yang baik gitu. Ada beberapa waktu, sebelum waktunya saya jelaskan, mungkin ada baiknya saya sedikit berikan penjelasan gelombang otak. Nah, kondisi psikologis yaitu 2 saja ya, karena sebenarnya gelombang otak itu ada 5. Yang banyak beredar penjelasannya ada 4 dan saya akan kerucut menjadi 2 karena bicara program gitu. Gelombang otaknya ada di alfa dan theta.
Ya, kalau masalah definisinya, teman-teman bisa searching di Google, nanti ketemu semua jawabannya di sana. Definisinya maksud saya. Nah, gelombang otak alfa itu waktunya kapan? Kan gitu. Ya, karena alfa ini masih sadar tetapi bagus banget untuk diakses sebuah sugesti. Untuk menerima dan memproses sugesti itu bagus banget di alfa. Nah, waktunya alfa itu kapan? Gitu. Yang paling jelas itu kan edukasinya di YouTube itu ada 2 ya, bangun tidur dan menjelang tidur. Kalau bangun tidur belum ngapa-ngapain itu kayaknya di Theta. Nanti di akhir saya akan jawab itu. Kalau alfa itu menjelang tidur. Jadi masih bisa berpikir tetapi udah low gitu loh. Lebih kepada menerima sugesti, lebih kepada menerima ya. Nah, saya punya persepsi yang berbeda. Itu satu, maksudnya persepsi tambahan ya. Ternyata kalau riset saya melihat dari definisi atau pengertian alfa itu sendiri, gelombang otak alfa, itu sebenarnya 5 waktu kita sholat itu alfa. Ya, alfa banget itu. Siang, yang pertama adalah ketika saat sholat duhur, artinya saat istirahat jam kerja. Nah itu bagus banget untuk mengakses itu. Kenapa duhur, habis sholat duhur berdoalah di sana, di program. Bagi yang punya audio, setelah sholat berdoa, kemudian dengerin audio, break sebentar, 10 menit paling. Itu duhur, 1. Kedua, asar orang sudah hampir selesai, ya kan? Atau katakanlah mereka nunggu selesai kerja, baru mereka istirahat. Nah istirahatnya itu pikiran sangat bagus untuk menerima sugesti. Makanya vibrasinya juga harus dijaga di jam-jam tersebut. Selain asar, ada maghrib. Maghrib itu perpindahan masa, ya, perpindahan masa pertama. Jadi dari terang ke gelap. Biasanya kondisi pikiran itu kayaknya kalau secara fisik tuh kayak low gitu ya, ya capek lah istilahnya. Orang kalau capek kan pikirannya berada di alfa, gelombang otaknya. Kemudian Isya kan kita tahu sampai malam ya. Nah Isya itu kan menjelang istirahat, menjelang tidur tadi. Gitu. Itu 4. Nah kalau kelimanya subuhnya itu bangun tidur. Bangun tidur itu lebih masuk kepada Theta sebenarnya Mas Roni. Theta yang paling baik itu tahajud subuh. Oke? Karena pikiran kita tuh benar-benar dalam kondisi sangat powerful itu. Jadi saya punya pertanyaan sebenarnya. Apa yang masuk ke dalam pikiranmu? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lihat dengan rasa? Kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasa di jam yang sudah saya jelaskan tadi. Itu semuanya adalah jam-jam yang sangat baik, terbaik untuk memprogram pikiran. Nah kalau bicara tentang kelimpahan atau program kaya, maka harus ada program atau kalimat-kalimat yang menghantarkan kamu kepada kelimpahan itu, kepada kekayaan itu. Ya, artinya ini kalau sudah bicara program berarti sudah ada pembenahan di awal ya. Saya tidak akan menjelaskan pembenahannya seperti apa, cuma garis besarnya kamu sudah mengatasi mental block dan luka batin. Baru kamu program. Gitu. Jadi pembenahan dulu baru diprogram. Program itu nomor 2. Ketika kamu sudah diprogram di jam atau waktu yang sudah saya jelaskan tadi, itu potensinya lebih cepat secara keilmuan. Maka perhatikan 3 hal. Kondisi kamu tenang, itu alfa. Kondisi kamu senang, itu alfa. Kondisi hening, itu juga alfa dan theta. 3 waktu ini, 3 kondisi ini, kondisi psikisnya kita, kondisi psikologisnya kita, dimanfaatkan baik-baik untuk berdoa atau memprogram pikiran bawah sadar atau hati itu sendiri. Semoga menjawab Mas Roni. Berarti sebenarnya setelah sholat itu kan nanti kan kita ada zikir dan doa. Ya. Setelah itu bisa lanjut dengan kita program ya sebenarnya, afirmasi atau self talk ya gitu. Iya, orang zikir itu kan sedang memprogram sebenarnya Mas. Wiritan itu sedang memprogram. Ya, sebenarnya zikir itu kan salah satu bentuk memprogram ya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kan banyak yang tidak paham nih di sini Pak Rosidi. Ya. Banyak yang belum mengeh, bukan tidak paham, banyak yang belum mengeh
punya amalan asal baca saja. Sebenarnya kalau maksimal dan paham, ya kan harus tahu ilmunya dulu. Harus paham, tidak asal membaca. Makanya ketika di ijazah dijelaskan oleh si pengijazah, oleh gurunya. Jadi kalau saya berikan jawaban mewakili gurumu ya. Jadi kalau sedang wiritan itu Anda sedang memprogram. Tergantung wiritan yang Anda baca itu diperuntukkan untuk apa. Gitu. Nah kalau Anda paham ini kan harus pintu awalnya adalah kesadaran. Oh ya, saya sadar saya baca ini. Misalkan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim. Atau ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Misalkan begitu. Ya Rahmanu, ya Rahim. Banyak Asmaul Husna itu. Nah Anda kan tahu artinya. Anda sedang memprogram untuk mendapatkan sesuai kekuatan energi kata tersebut. Energi dzikir tersebut. Itu panjang itu kalau penjelasan itu. Yang penting yang perlu kamu pahami adalah program itu termasuk dzikir dan termasuk program baru. Misalkan mendengarkan audio gitu Mas Roni. Gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Gus. Ngomong-ngomong begini Gus, kalau di posisi kita istirahat, harusnya kan dipakai buat untuk memprogram diri, memprogram alam bawah sadar kita menjadi lebih ke yang kita inginkan. Ya, oke. Cuman terkadang begini, kita lupa nih, momen-momen posisi seperti itu malah kebawa dengan masalah yang kita hadapi. Ya itu juga perlu. Nah makanya itu kan kalau begitu kita belajar seperti ini kan menjadi program. Cuman kan program kita kebawa sama masalah itu, masalah itu Gus. Jadi nah itu gimana Gus? Iya, jadi gini Pak Rosidi. Terima kasih Pak Rosidi, menarik. Jadi saya harus seimbang juga menjelaskannya ya. Nah ketika sebenarnya 1 kali 24 jam itu kan kita posisinya berdoa. Itu juga program. Nah pertanyaannya, kalau yang kamu pikirkan itu negatif, berarti kamu sedang memprogram dirimu menjadi negatif. Gitu. Jadi harus seimbang penjelasannya. Mungkin nggak ada nih penjelasan yang lainnya ya. Iya. Kita tidak, kalau bicara program itu tidak hanya menjadi program kaya. Tapi kalau program masalah, program kebencian, program miskin itu juga program. Itu by design oleh pikiranmu sendiri. Jadi ketika banyak kesialan yang datang kepada kamu, sebenarnya itu ya karena desainmu, karena programmu gitu loh. Artinya kekuatan pikiranmu, kekuatan hatimu ini bekerja dengan sangat baik. Bayangkan kamu mikirin kesedihan yang lainnya datang. Kesialan yang lainnya datang. Coba bijaksana lah ya. Bijaksana, sayangi dirimu. Jadi daripada mikirin yang negatif, mendingan pikirin yang positif. Karena sama-sama berpotensi kamu dapatkan. Gitu. Menarik ini Gus, menarik. Karena mungkin kita ini kadang terjebak di situ, harusnya diprogram, karena secara keilmuan diprogram harusnya yang apa yang mau kita inginkan yang baik-baik, tapi kita larut dalam masalah ya kan, sedih, kecewa, apalagi benci begitu kan. Nah ini awas, hati-hati teman-teman, kita malah jadi salah setting nanti, jadi negatif yang datang begitu. Mas Roni mungkin masih ada tambahan Mas Roni atau info buat teman-teman yang bisa disampaikan, silakan Mas Roni. Iya, paling kalau teman-teman pengen dapat pembelajaran secara maksimal, nah itu bisa ikuti kelas eksklusifnya atau bisa juga ikuti seminar offline-nya yang ada di Jogja. Seminar offline-nya yang ada di Jogja 4 Juni. Itu sih nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi, mengupas rahasia kajian doa, memprogram diri menjadi magnet uang, magnet cinta, dan ahli syukur. Ya. Dan lebih maksimalnya memang sebenarnya ketemu. Beda banget. Nanti ahanya akan didapat di sana. Saya tunggu pendaftaran Anda di Jogja dan kita tunggu semuanya kedatangan Anda di Jogja. Sampai ketemu. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Gus Baraja, Mas Roni. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Simak terus Bapak Ibu teman-teman semua video dari awal sampai akhir biar jangan gagal paham. Terima kasih, mudah-mudahan ini video-video dari Gus Baraja membawa manfaat bagi kita semua. Akhirnya kita undur diri. Saya Rosidi. Saya Roni. Saya Pak Gus Baraja. Sampai ketemu di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.